Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar wahai sahabat-sahabatku, sahabat pemirsa channel Uripe Allah? Semoga kalian semua selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipahamkan dengan seluruh apa-apa yang sudah dipaparkan di dalam channel Uripe Allah, dan semoga bisa mengamalkannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kali ini kami akan mengkaji sifat wajibnya Allah yang nomor 3, yakni yang pertama wujud, yang kedua qidam, dan yang ketiga sifat baqo. Baqo adalah kekal. Allah itu maha kekal. Hidup itu maha kekal. Hidup takkan pernah rusak. Hidup tetap suci dan kekal. Jadi hidup dahulu yang ada di Nabi Adam, kemudian Nabi Adam dimatikan, kemudian hidup berkekalan lagi, hidup kepada manusia-manusia setelahnya Nabi Adam, dan sampai kini hidup terus kekal. Yang fana, yang rusak, yang dihidupi, yakni manusia dan makhluk yang dihidupi oleh Allah itulah yang rusak, yang fana. Akan tetapi Allah maha kekal. Jadi hidup yang ada pada nenek moyang kita dahulu, hidup yang ada pada kakek nenek kita dahulu, hidup yang ada pada kedua orang tua kita, hidup yang ada pada diri kita, hidup yang ada pada anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita, dan hidup yang ada pada manusia mendatang nanti, itu hidupnya Allah. Hidup akan terus kekal. Jadi yang fana, yang rusak itu yang dihidupi, yang diciptakan. Casing-casingnya lah yang bersifat rusak, yang bersifat fana. Hidup tetaplah kekal, karena hidup itulah yang laisa kamislihi syai'un. Hidup tidak seperti apa-apa, dan hiduplah yang tidak seperti siapa-siapa. Akan tetapi wujudnya hidup, tanda bukti wujudnya hidup adalah terciptanya apa-apa dan terciptanya siapa-siapa. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang kekal itu siapa? Hidup. Nah, coba cek hati kita selama ini. Selama ini kita bertuhan dan beragama kan hanya dalam versi kemanusiaannya saja.
dohir-dohirnya saja, jasad-jasadnya saja. Jadi pada intinya selama ini kita bertuhan dan beragama, yakni agama dan bertuhannya fana, menyembah yang rusak, yakni hati selalu berpraktek di dalamnya linafsi, yakni apapun yang kita lakukan, ibadah apapun yang kita kerjakan, sholat apapun yang kita lakukan, semuanya menyembah yang rusak, semuanya menyembah yang fana. Apa maksudnya? Di dalam hati kita yang ada siapa? Yang fana ataukah yang bakok? Di hati kita yang wujud siapa? Nama diri manusia kita ataukah Allah? Inilah bukti bahwa selama ini beragama dan bertuhan kita menyembah yang fana, yakni di dalam hati kita selama ini mentuhani hidup dan badan ini sebagai pelaku di dalam seluruh kegiatan-kegiatannya badan. Kita selama ini hanya menyaksikan badan-badanlah yang seolah-olah berkuasa atas segala tindak lakunya badan. Kita selama ini luput menyaksikan hidup yang berkuasa atas badan. Inilah bukti selama ini iman kita, beragama kita, Islam kita, bertuhannya kita selama ini hanyalah menyembah, mengabdi dan bertuhankan di hati kepada yang fana, yang rusak, yakni linafsi. Diri manusia kita sendirilah yang jadi penguasa dan Tuhan di dalamnya. Sementara yang bakok, sementara hidup kita abaikan di dalam segala tindak lakunya badan. Seolah-olah badan ini bisa berkuasa sendiri, seolah-olah badan ini bisa bekerja sendiri, seolah-olah badan ini bisa sholat sendiri, seolah-olah badan ini bisa ibadah sendiri, seolah-olah badan ini bisa bersedekah sendiri. Jika tanpa Allah, jika tanpa hidup, apakah badan bisa berapa-apa dan bisa bersiapa-siapa? Nah, inilah yang luput selama ini dari pandangan hati kita selama ini. Kita luput dari yang bakok, yakni luput dari hayatullah, luput dari menyaksikan hayatullah yang bakok, yang kekal, yakni selama ini kita tidak menyembah dan mengabdi kepada yang kekal. Kita di dalam hati kita selama ini hanya mengabdi dan menyembah kepada yang fana, yang rusak, yang hancur, yakni badan-badan inilah yang kita pertuhankan selama ini. Seolah-olah sebuah ibadah, seolah-olah sebuah sholat, seolah-olah sebuah kebaikan ini adalah ciptaan badan, bukan ciptaan Allah. Selama ini kita luput dari penguasanya badan. Kita hanya menyaksikan badan-badan kitalah yang mampu bisa berbuat kebaikan ataupun keburukan. Selama ini kita mengira badan kitalah yang berkuasa atas segala kegiatan sehari-harinya, sejak bangun tidur hingga sampai tidur lagi, seolah-olah syariat badan inilah yang berkuasa.
Inilah yang dimaksud selama ini kita bertuhankan kepada yang fana, kebalikan dari sifat bako yang hancur. Maka hancur leburkanlah namamu di hatimu, maka hancur leburkanlah kewujudan diri manusiamu di hatimu, maka fanahkanlah, hancur leburkanlah kehidupan diri manusiamu di hatimu, maka fanahkanlah, hancur leburkanlah kedudukan kekuasaan diri manusiamu di hatimu. Kembalikanlah seluruh sifat-sifat itu kepada yang berhak, kepada pemiliknya, yakni hiduplah sebagai pemiliknya, yang bakoklah yang memiliki dan yang berhak menyandang seluruh sifat-sifat wajibnya. Selama ini kitalah sebagai penyandang sifat wajibnya Allah, seolah-olah sifat wajibnya Allah itu sebagai sifat diri manusianya. Nah, inilah kita yang selama ini tidak kita sadari. Kita seolah-olah menjadi Allah, kita seolah-olah menjadi Tuhan ketika kita belum mengenal Allah selama ini, tapi tidak terasa, tapi tidak disadarinya bahwa selama ini kitalah yang mentuhani kehidupan ini. Inilah alam dunia yang fana, alam yang hancur. Jadi ketika di dalam hati kita, kewujudan di dalam hati kita, kekuasaan di dalam singgasananya hati, bila selama ini masih kita akui sebagai manusianya lah yang merasa sebagai pemilik hidup dan badan ini, maka apapun yang dikerjakan, apapun yang diamalkan, baik itu sholat, puasa, ibadah, seluruhnya di dalam kefanahan, seluruhnya di dalam kehancuran, seluruhnya di dalam kerusakan. Karena di dalam hati yang jadi Tuhan bukan Allah, tapi diri kita yang fana ini. Tapi selama ini tidak kita sadari, karena kita tidak bertuhan. Yang ada di dalam hati kita hanyalah Tuhan hawa nafsu kita sendiri. Inilah bukti nyata bahwa selama ini kita bertuhan kepada yang fana, yang rusak, yang hancur, yakni kewujudan kehidupan diri manusia kita di hati kita, yang selama ini mentuhani di dalam seluruh gerak lakunya badan, baik di dalam ibadah ataupun di dalam sholat dan sebagainya. Semuanya praktek hatinya pasti linafsi. Kerjaanku hamba, sholatku hamba, ibadahku hamba. Inilah bukti bahwa selama ini kita menyimpang, iman akidah kita menyimpang dari Allah, dari ajaran Allah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar hati selalu kembali kepada lillahi ta'ala di dalam seluruh niatan-niatan ibadah dan sholat. Akan tetapi praktek hati kita selama ini menyimpang, tersesat jauh ke dalam linafsi, seolah-olah bukan Allah pelaku di dalamnya, seolah-olah di dalamnya pelakunya adalah diri kita
kita sendiri. Inilah bukti bahwa selama ini kita menyembah yang fana, menyembah diri kita sendiri yang rusak ini. Jadi sembahlah yang bako, jadi sembahlah Allah. Nyatakan di dalam hati kita bahwa nama diri manusia kita tak berhak menguasai nyawa, menguasai hati, menguasai jiwa, menguasai roh, menguasai hidup. Bukan nama kita sebagai pemilik di dalamnya. Hapus semua nama kita itu, goibkan, tiadakan, kembalikan ke asalnya. Fanahkan nama-nama diri manusia kita. Nyatakan di dalam hati bahwa hidup inilah Allah, inilah yang dimaksud amal yang kekal, amal yang bako. Ketika kita beramal apa saja, ketika di hati sudah nyata bahwa seluruh pergerakan badan ini hanya dikuasai oleh Sang Pencipta, penciptanya yaitu Allah, yaitu Hayatullah. Jadi ayatnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sesungguhnya Allah lah pencipta diri manusiamu, dan sesungguhnya Allah pula lah yang menciptakan seluruh apa yang kamu perbuat. Nah, inilah yang dimaksud amal yang bako, amal yang kekal. Bila di dalam hati sudah tidak ada kewujudan nama diri manusianya yang berkuasa atas hati, maka kembalilah nama-nama itu, maka kembalilah hidup ini miliknya Allah. Inilah yang dimaksud laku kekal. Inilah laku yang bako. Jadi inilah yang dimaksud amal yang soleh, yakni yang terjadi di dalam seluruh af'alnya badan ini adalah af'alullah. Inilah maksud amal yang soleh, amal yang pasti diterima oleh Allah. Bagaimana mungkin Allah tidak menerima af'alnya sendiri? Jadi yang diterima oleh Allah adalah af'al yang suci, yakni af'alnya sendiri. Ketika di dalam hati sudah tiada wujud lagi, sudah tiada hidup lagi, sudah tiada kuasa lagi hambanya. Yang ada hanyalah Hayatullah. Inilah yang bako itu, inilah amal yang bako, amal yang kekal, amal yang sampai ke alam akhirat. Kelihatannya badannya masih di dunia, tapi amalnya sudah sampai ke alam akhirat. Yakni amal yang bako, amal yang kekal, amal yang di hati hanya lillahi ta'ala. Inilah ajaran yang dibawa oleh Allah dan lewat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita membenahi indama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, agar kita bisa membenahi kondisi akhlak hati kita kepada yang bako, kepada Allah, kepada Hayatullah. Jadi saksikanlah Hayatullah lah yang mentindak lakukan badan-badan ini, yang mengutus badan-badan ini untuk berkegiatan di dalam sehari-harinya. Sejak bangun tidur sampai tidur kembali,
bakokkanlah amal-amal kita, bakokkanlah syariat-syariatnya badan ini, lillahkanlah syariat-syariat ini. Jangan pernah engkau akui sebagai syariat diri manusiamu. Inilah yang dimaksud amal yang bakok, yakni af'alullah. Jadi ketika masih diri manusia kita yang wujud, yang hidup, yang berkuasa di hati untuk beramal, berarti amalnya akan fana, akan rusak menjadi racun yang meracuni diri manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga keterangan sifat yang ketiga, sifat bakoknya Allah, yang sifat bakok artinya kekal, ini semoga bermanfaat khususnya buat saya pribadi dan umumnya buat kita semua. Semoga Allah selalu memahamkan hati kita semua. Semoga Allah selalu meridhoi dan selalu menjaga hati kita agar senantiasa kembali kepada yang bakok, kembali kepada Allah, selalu menyaksikan hidup inilah Allah. Jangan saksikan hidup manusiamu. Inilah kembali kepada alam yang fana, alam yang rusak, alam yang kehancuran. Semoga kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kalian semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan rezeki yang barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.